Ya, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, saya sedang berada di flyover Laguboti, rumah makan khas Batak ya. Ini kita sedang bersama-sama dengan owner, pemiliknya. Kita ingin mau cerita-cerita seperti apa kok bisa sukses ya mengelola flyover Laguboti. Ya, kami berada di lantai 2 flyover Cafe and Resto. Para pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, rumah makan flyover Laguboti ini saya berbincang dan ingin mengetahui seperti apa sih sebenarnya ini flyover Laguboti di kampung-kampung di daerah Toba, kok bisa ini bangunan semegah ini di sini. Untuk itu pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, sebelum kita berbincang ada baiknya sapa dulu Bang. Ini Bang Silitonga, ini kakak ya, kakak Silitonga. Halo kakak ya. Oke, sebelum kami berbincang, kami tadi sudah meliput berbagai hal yang mengenai bagian dapur, bagaimana cara memanggang, bukan cara ya, tapi tempat-tempat memanggang di flyover. Karena di flyover ini kalau kita lihat ya, sehari-hari sangat rame. Bang, cerita dulu, ini kan kalau dulu saya sering pulang kampung, ini rumah makan ini kan belum seperti ini. Coba cerita dulu, entah kakak, entah abang yang menceritakan ini awalnya seperti apa sih usaha flyover Laguboti ini? Awal dari mula flyover ini sebenarnya dari awalnya itu kita buka tahun 2000. Tahun 2000 ya? Tahun 2000 bulan 6. 20 tahun ya, sudah ya? Awal mula kita berusaha itu 4 kali 5. 4 kali 5. Kalau nggak salah di pinggir sungai sana ya? Iya, 4 kali 5 dengan 3 meja. 3 meja ya? Ya, tapi puji syukur kepada Tuhan atas berkatnya dan dorongan dari semua yang saudara-saudara dan yang ikut mengembangkan, ya ini flyover jadi maju. Dan nama flyover itu sebenarnya pemberian dari saudara kita, Bang Trimedia. Trimedia Panjaitan? Iya, jadi Bang, dia bikin nama ini? Dialah yang membuat nama itu, nama yang cukup bagus dan nama yang diberkati Tuhan. Padahal ini kan sebenarnya nggak ada flyover di sini ya? Nggak ada. Jadi ceritanya dari mana dia ambil itu? Bang Trimedia pada tahun 2014 mau saya kasih nama bagus rumah makan, dia katakan sama saya. Langsung saya jawab dengan Bang Trimedia, oke Bang, pasti abang itu memberikan nama yang bagus, nggak mungkin nama yang nggak bagus. Tapi ya puji Tuhan itu nama diberkati, nama flyover Ya. Jadi ya, benar. Trimedia Panjaitan adalah anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan dan daerah pemilihannya adalah di daerah Toba dan sekitarnya ya. Trimedia Panjaitan dari fraksi PDI Perjuangan. Ternyata beliaulah yang memberikan nama rumah makan flyover Laguboti. Untuk diketahui pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, posisi flyover Laguboti persis berada sebelah kiri sebelum kota Laguboti kalau kita dari arah Medan Siantar. Kalau dari arah Tarutung dan Balige nanti sesudah kota Laguboti di sebelah kanan. Ya, jadi kalau pemirsa YouTube channel Thompson Sirus yang datang dari luar daerah Toba, katakanlah dari daerah Jakarta nanti turun di Silangit, di Bandara Silangit, kalau kalau ke Danau Toba, mampirlah dulu di flyover Laguboti ya. Laguboti nggak terlalu jauh, cuman sekitar setengah jam dari Bandara Silangit ya. Nanti habis makan dari flyover Laguboti, Anda bisa ke spot wisata yang dekat di sini adalah Lumban Bulbul, Sibola, Hotang, Balige. Di Laguboti juga ada Hatulian, di Porsea nggak jauh dari sini Parparean ya. Jadi di sini banyak spot-spot wisata. Itu daerahnya ya. Jadi bagi orang-orang yang dari luar Laguboti, itulah posisi dari flyover Laguboti. Oke Bang, tadi kan Bang Trimedia Ya. yang membuat nama. Tetapi kalau saya lihat ini kan setiap hari yang rame makan di sini, kalau saya cek
ini bukan orang-orang Toba saja ya, banyak Iya. plat B, banyak plat BK ya. Artinya dari luar kota juga banyak yang makan. Kalau kita awali dulu dari toko-toko yang sering makan di sini, siapa aja nih Bang di sini? Kalau dari toko-toko yang sebenarnya ya saya mengucapkan terlebih dahulu sama Yang Maha Kuasa. Ya. Ya, kalau toko-toko memang ya puji Tuhan, Bang Trimedia, anggota DPR RI, Junimat Girsang, Junimat gue udah nah, makan di sini ya. baru Sianipar yang dari Pekanbaru, terlebih pengusaha-pengusaha yang dari Jakarta, dari Papua, terlebih juga kumpulan dari Tuan di Bangarnya. Oh, Tuan di Bangarnya. Iya. Semua atas dorongan pengusaha-pengusaha dan saudara-saudara saya yang lain. Nah, artis-artis juga. Artis-artis ya. Artis-artis juga. Siapa Butora Situmorang, Style Jack Boy Marpaung, Style Boy sudah makan di sini. Style belum? Boys, Style Erik Boy. Sihotang dan berbagai-bagainya. Nah, Jadi sudah banyak ya? Iya. Kalau dari Medan juga, Nah, kalau dari Medan. pengusaha-pengusaha Iya. dari Medan mampir di sini, Iya. pasti makan ya di flyover Iya. ya. Oke, Benar. khusus untuk yang ini, kakak lah dulu saya tanya, Kak, ini yang jadi andalan makanan di flyover apa kita nih? Yang sering dipesan orang lah, Salah satunya Naniura. Naniura, Tombur, Jahir Tombur. Jahir, oh Mujahir Tombur, Wah. Mujahir Tombur. Oke, Daging goreng. Baru daging goreng, daging goreng, panggang, panggang. dan masih banyak lagi. Berarti Lengkap. hampir semua ya di apa namanya? Diminati. Diminati ya. Iya. Kalau sore-sore saya lihat jarang saya temukan apa namanya Naniura. Udah langsung habis kali Iya, siang-siang sama ya. susu horbo. Susu cepat horbo ya, habis. cepat habis ya. Kalau boleh tahu apa rahasianya, Kak? Apanya rahasia itu maksudnya rahasia sukses itu tadi kan dari abang kan dia udah cerita. Nah ini perlu juga kan dari dapur, pengelolaannya seperti apa, masakannya, ciri khasnya itu gimana? Orang-orang bilang enak apa gimana gitu loh. Kenapa datang dan datang lagi orang-orang makan gitu? Jadi kita itu rahasianya kan, Iya. kita ingin rasa lebih bagus dan lebih enak. Rasa. Dan kita perbaiki terus. Rasa pokoknya fresh terus ya. Iya, Kalau sambal tomburnya itu apanya? Ciri khasnya. ciri khasnya. Nah, Andalimannya banyak. andaliman banyak, pokoknya Iya. sampai lidah merhiter-hiter lah ya. Iya, rias sama cabai rawit. Cabai rawit ya. Nah, Jadi kemiri juga. itu ciri khasnya ya. Iya. Jadi sedikit saya Nah. tambahin, ciri khas itu rasanya itu kalau boleh jangan kita roba-roba. Jangan dirubah ya kualitas ya. Kualitasnya. Kalau bisa ditingkatkan lagi. Dan kedua, kita bisa siap menerima masukan dari pengunjung mana yang kurang. Oh, mana yang kurang. gitu. Jadi flyover juga berarti ada tagline-nya nih. Anda puas, ya beritakan ke orang. Kalau Anda tidak puas, beritahukan ke Bang Silitonga dan Kakak. Jadi kalau ada yang kurang-kurang, pernah saya bikin apa namanya, terlalu asin bagi saya ini kuah sopnya. Besok-besoknya udah nggak asin. Padahal itu baru di Facebook loh. Ini kalau langsung dibilang itu pasti mantap, oke? Nah, itu tadi apanya ya? Itu masakan-masakannya. Jadi pemirsa YouTube channel Thompson Sirus yang rindu, terutama teman-teman perantau ya, yang rindu masakan Jahir Tombur, Naniura, Dali Horbo atau susu horbo, ya, apa namanya babi panggang, babi goreng, datanglah ya, datang. Arsik juga, ikan mas arsik juga mantap di flyover Lagu Boti ya. Kalau apa namanya, kalau Anda rindu tempatnya bagus, sekarang ini ada pengembangan ya, nanti saya tunjukkan. Ada gedung baru, gedung lama juga kita tunjukkan. Anak-anak cocok nanti melihat ada ikan-ikan apa itu, mujair apa nila? Mujair. Ada kolamnya di sekeliling dari apa namanya itu, rumah makan ini. Pasti anak-anak senang melihat sambil dilempar sedikit-sedikit nasinya. Anak-anak nanti pasti senang makan di tempat flyover. Oke bang, tadi kan itu kan masakan-masakannya ya. Ya. Oke, dari segi apanya namanya manajemennya, Ya. kok bisa berkembang? Emang abang punya pengalaman rumah makan apa namanya, kok bisa? Biasanya kan rumah makan orang Batak itu manajemennya begitu-begitu aja. Artinya kalau kita lihat ya biasa-biasa. Ini saya lihat ini salah satu yang
cukup cepat berkembang, terutama karena ini bukan di daerah perkotaan ya, tetapi ini di Toba. Nah, gimana cara mengelola Bang? Pertama, manajemennya itu pengunjung itu kita anggap raja. Pengunjung ya, pengunjung dianggap raja. Jadi abang ini saya lihat ramah sama pengunjung. Oke, selain itu Bang? Pertama, pengunjung kita anggap raja. Apa kekurangan kita siap menerima untuk agar ada perubahan. Jadi terbuka ya? Terbuka kita. Jangan kita kalau ada komplain kita langsung apa, tidak boleh. Harus kita siap menerima. Siap menerima. Nah, kekurangan dan kelebihan itu harus kita terima. Jadi itulah pertama. Jadi kedua ya kebersihan. Nah, kebersihan itu yang utama. Baru ketiga itu pelayanan. Nah, jadi saya itu sama pegawai saya terapkan itu tamu itu raja. Artinya harus ramah. Itu yang pertama. Kita nggak boleh dari pemiliknya sampai karyawannya harus ramah terhadap pengunjung. Pelanggan. Karena kalau kita nggak ramah, berarti pengunjung itu kan mungkin besok nggak mau datang lagi. Dan dia nanti yang memberikan iklan ke saudara-saudara ke yang kenalannya, memberitakan flyover mantap. Atau sebaliknya, flyover jelek kalau pelayanannya nggak ada. Ya, itulah utamanya. Itu manajemennya. Tamu itu raja ya. Kak, kalau meningkatkan kualitas atau mempertahankan itu gimana? Emang tukang panggang, tukang masak kakak itu ya di flyover udah bertahan berapa lama? Kan biasanya kalau berganti itu biasanya pasti rasanya berbeda. Dari dulu pelanggan itu aja terus. Jadi rasa sama aja. Sama. Ya, jadi yang masak itu dari dulu karyawan kakak itu mereka. Iya. Jadi udah lama itu mereka. Sudah. Ada 5 tahun, 6 tahun sampai 7 tahunan. Itu gimana caranya mempertahankan yang begitu? Kan nggak mudah gitu loh. Apalagi orang Batak mengatur. Gini, bisa saya jawab. Nah, untuk mempertahankan pegawai kita biar tetap, dia kan manusia, kita manusia. Dia punya perasaan, kita punya perasaan. Kewajiban dan kebutuhan kita penuhi. Jadi hak mereka kita penuhi. Iya, begitulah. Jadi mereka kan cari nafkah. Jadi tiba waktunya kita kasih, dia punya upah. Artinya hak mereka nggak pernah jadi problem ya? Nggak ada problem. Sesuai dengan kebutuhan orang itu. Dan saya mempertahankan pegawai itu, dan saya sarankan sama pegawai, kalau boleh harus kenyang. Kalau sudah sakit apa artinya? Kalau dia sakit kan tenaganya nggak bisa kita butuhkan lagi. Artinya mereka juga bebas makan ya? Gitu. Jadi bertahan mereka. Luar biasa. Berapa karyawan di sini? 10 ya. Jadi 10. Rumah makan di Toba, coba ya. Pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, rumah makan di Toba sudah mampu mempekerjakan 10 karyawan ditambah dengan abang dan kakak ini yang mengawasi bagian mungkin keuangan sama semualah diawasi. Tetapi khusus karyawan 10 ya? Iya, 10. Itu 10 orang itu berapa tahun belakangan? Apa sudah dari dulu? Dari dulu 10 orang. Ya, 10 orang itu. Ini kan ada gedung baru nih. Pasti. Apa ada penambahan nanti nih? Ya jelas dong. Jelas ya. Jelas itu. Bang, kalau khusus yang di sini apa sama dengan di sana? Apanya menunya? Apa ada tambah kopi atau apa lagi? Kalau ini gedung baru, kita itu punya planning. Pertama, kita ini mau buka kafe restonya. Kafe resto. Ya, bakso babi, sate babi, ciri khas Toba juga. Oh, ciri khas Toba. Artinya yang rumah makan di sana dengan resto ini menunya beda. Tapi ciri khas Batak tetap. Bakso babi, sate babi. Itulah andalannya. Baru tambah nasi goreng nanti ya. Gitulah kira-kira. Tugas Thomson Sirus bertambah lagi berarti pas pembukaan nanti karena ternyata beda menunya. Nanti kita akan lihat tanggal berapa rencana ini pembukaan, Bang? Ya, rencana tahun depan. Tahun depan ya? Ternyata tahun depan. Mudah-mudahan saya nanti kalau pulang
Desember ke Jakarta, saya Januari datang lagi ke sini karena memang ada selain ada kegiatan lagi ya. Oke, berarti pemirsa YouTube channel Thompson Sirus ternyata flyover yang cafe and restonya menunya ternyata beda dengan yang kami bicarakan tadi di awal. Di sini ada menu baru, bakso babi, sate babi. Jadi kalau sate babi ini nanti wah ini bisa melegenda ini. Sate babi biasanya maaf ini ya, kebanyakan orang-orang Chinese yang usaha ya. Ternyata ada Bang Silitonga dan kakak yang memulai di Toba ini. Mudah-mudahan nanti sukses Bang ini yang cafe and restonya ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini cocok ini momen kami karena memang ini belum dibuka. Sekalian bagi para pemirsa YouTube channel Thompson Sirus dimanapun Anda berada, kalau Anda datang ke Toba, sekali lagi kalau ada datang ke Toba, Balige dan Lagu Boti itu nggak terlalu jauh, sekitar 5-10 menit ya. Ini persis berada di lintas Sumatera bagian barat. Jadi kalau dari arah Medan menuju arah Padang harus lewat sini ya, menuju arah Tarutong, menuju arah Sibolga lewat sini. Kalau ada suara-suara truk, suara-suara itu karena persis ini tidak jauh berada dari jalan lintas Sumatera. Oke Bang, kita lanjut lagi perbincangan kita ini. Kalau pembicaraan di media sosial ini sebenarnya flyover ini udah banyak yang tahu ya, yang tahu dari terutama sekitar Danau Toba. Kita masuk ke sedikit standar harganya gimana ya, karena memang saya di YouTube kalau berhubungan dengan resto dan makanan, mereka kan selalu saranin ya, kalau harganya jangan asal-asalan ya, artinya jangan karena dilihatnya orang dari luar Toba suka-sukanya bikin harga. Gimana Bang, harga? Kalau harga kita tetap normal ya. Jadi kita nggak boleh pandang kalau dia pakai Mercedes langsung kita naikin, enggak. Aja ya. Sama harganya itu yang kita jaga. Jangan kalau udah pakai mobil mewah langsung kita tambahin, nggak boleh kita itu. Oke. Itu saya tekankan itu. Ya. Samakan harga ya. Iya. Oke. Selain tadi kan ini kan cerita, nanti judulnya ini menurut saya lebih cocok cerita sukses ya, membangun flyover. Ya. Mungkin orang-orang kan standarnya sukses itu beda ya. Orang kalau sukses mesti miliarder, ini bukan. Yang kita mau bicarakan adalah cerita dari tahun 2000 ke 2020. Ini pesat pertumbuhannya, itu yang saya sebut cerita sukses. Tadi di awal sudah cerita bahwa ini berawal dari hanya 4x5 tadi ya, 5 kali meter. Sekarang ini luas ini sekarang berapa nih? Maksudnya mulai dari yang flyover ke cafe restoran kira-kira berapa ribu meter ini Bang sekarang? Dari sini wow, dari ini aja luas bangunan baru aja itu 200 meter persegi lantai 2. 200 meter bangunan baru sekarang. 200 meter persegi. 200 meter 10 kali 20. Artinya enggak? Maksud saya lahan dari sana sampai lahan di sini. Lahan dari sana sampai sini itu kalau dihitung itu bukanya itu sama ada itu sekitar 60 meter. 60 ke belakang? Ke belakang sekitar 15 meter. Sekitar 15 ya. Jadi kira-kira 1000 meter lah. 1000 meter ini persis di pinggir jalan lintas Sumatera yang awalnya 4x5 meter. 20 meter ke 20 meter ke 1000, bayangin. Itulah cerita sukses yang saya katakan tadi ya. Dan kita tak perlu tahu aset-aset Bang Silitonga lah, tetapi kalau kita lihat ini yang kita cerita ini aja flyover ya, flyover Lagu Boti. Ternyata di Toba juga bisa sukses buka usaha ya. Ternyata di Toba juga bisa sukses buka usaha. Bang, ini kan kalau saya perhatikan flyover Lagu Boti juga termasuk rumah makan yang banyak dikunjungin orang-orang penting, artinya toko-toko, pengusaha ya. Selain tadi respon Abang pada saat mereka makan, ini jaringan apa gimana ini? Kenapa mereka datang? Apa karena mereka saling menginformasikan? Begini, kalau itu
mungkin kalau menurut saya ya karena mungkin cocok rasanya mereka itu saling memberitahu. Jadi memang dari kualitas makanan. Iya, gitu. Kualitas makanan ya. Iya. Dia ada makan si A, waduh di flyover enak katanya, gitu. Oke, sedikit pribadi nih. Iya. Anak-anak berapa orang, Bang? 4, 2 laki-laki, 2 perempuan. 4 orang ya. Ya. Udah ada yang menikah belum? Belum. Belum ya. Belum. Jadi yang abang ini nomor berapa? Nomor 1, Nomor 1. Usia berapa? usia 28. Hah? 28. 28 udah ada calon belum nih? Jadi biar apa namanya? Ada sedikit gambaran juga ya. Kalau Bang Selitonga tinggal di mana? Kalau kita tempat tinggal di rumah di Siboya. Siboya ya. Desa Jadi Nah, abang ini orang asli Siboya. Siboya di mana ya? bukan asli di Siboya. Enggak tinggalnya maksudnya. Tempat tinggal kita di Siboya. Desa Siboya. Desa Siboya. Siboya, ya. Desa Siboya Jadi kita tempat orang tinggal. Siboya abang ini, orang-orang Lagu Boti. Bang Selitonga yang mana sih? Nah, Siboya ya. biar apa karena pemirsa ini terkadang apa namanya detail-detail juga kan kita kan nggak tahu semua yang mana sih katanya. Nah, jadi perlu kita jelaskan itu enaknya YouTube dibanding TV. Iya. Jadi kalau YouTube ini apa aja boleh kita tampilkan Iya. karena memang ini lebih personal intinya ya. Iya. Kita juga ini bebas ini mau tampilin apa. Kalau merokok Bang silakan kalau sambil Iya, merokok. boleh. Tapi rokoknya tidak di endorse ya jadi. Oke Bang. Kak, ini kalau ikan mujahirnya berapa banyak per hari? Berapa kilo? Habis rata-rata yang rata-rata aja nanti kita Rata-rata ya? yang paling rame berapa gitu. Oh. Nah, Kalau hari biasa rata-rata satu hari 30 sampai mujahir ya. mujahir Itu 30 sampai tombur 30. aja. Ya, Mujahir tombur aja, nggak ada yang Itu hari sepi kok. Ya makanya yang Oh, biasa hari sepi. yang itu di 30 tombur kilo aja. ya. Oke. 30 sampai 35 kilo. Itu hari apa yang biasanya yang rame harinya? Harinya. Di sini Hari Jumat, Sabtu, Minggu agak rame dia. Jumat berarti weekend ya. Jadi ya. akhir minggu rame. Ya. Kalau yang akhir minggu berapa kilo Hari tombornya? Minggu bisa 40 sampai 50 kilo. 40 sampai 50 kilo loh. Ya. Itu bukan sedikit kalau ikan mujair doang. Kalau daging babinya berapa kilo yang hari biasa? Hari biasa bisa lah 30 kilo, hari rame 40 kilo. 40 Tapi kilo. kalau menjelang Natal dan Tahun Baru bisa 100 lebih kilo. besar lagi. Bisa 100 kilo ya Iya. menjelang Iya. Natal tahun Iya. baru. Artinya beda kalau hari libur ya. Nah, Kalau beda. libur-libur panjang ya. Ya. Mantap. Sedikit. Ya, kita kegiatan di Toba ini kan agak paham juga. Ya. Kegiatan di Toba itu kita baca situasi. Apalagi kalau kegiatan di Del. Di Del ya. Nah, Kalau ada di Del, kalau ada kegiatan di Del, wah kita konsumsi apa besar. makan juga banyak kemarin. porsi. Kemarin semua kegiatan. Jadi ya saya mengucapkan syukur juga sama Pak Luhut Panjaitan. Luhut Panjaitan ya. Del itu nggak jauh dari flyover. Kira-kira berapa? 5 menit sampai 10 menit Ya, ya. 5 menit. 5 Kegiatan menit di ya. Del kemarin. Ya. Dan sangat berpengaruh ke rumah makan flyover. Iya. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh ya Del. Del ya. Oh. Oke. Hmm. Kalau dari horbo atau susu horbo porsi ya kali ya. Berapa porsi satu hari? Itu sangat terbatas. Terbatas ya. Iya, terbatas. Karena sumbernya kan. Iya, benar. Sumbernya itu karena kita kalau susu horbo kita nggak mau ambil dari sembarang. Sembarang. Jadi Iya. harus kenal kualitasnya. Harus kenal kualitasnya. Ya, Pastikan karena yang gitu asli. keadaannya ya. Yang asli ya? Ya asli lah. Emang biasanya ada campur apa biasanya? Ya kita nggak tahu juga lah. Mereka yang tahu ya. Kita selalu Nggak tahu, yang asli ya, langsung asli, dari ya. Dari yang pemerah. Dari Ah. pemerah. Oh, iya. Pemerannya. Pemerah, ya. Jadi Ya. itu aja kita yang tahu asli. Oh, asli. Jadi yang lain tidak Jadi, tahu. problemnya ternyata di situ ya. Iya. Jadi sumber apanya itu nggak ada ya. Iya. Kalau naniura tadi berapa kilo satu hari? Yang Nah, niurannya itu bisa 8 sampai 10 kilo satu hari. Satu hari. 8 sampai 10 kilo satu hari. So, Oke, mantap. Tapi kalau hari libur lain lagi tuh kan. Lain lagi ya. Wow, itu tuh bisa 20 kilo. Bisa 20 kilo ya. Iya. Ditambah naniura. yang banyak pemesan dibawa ke Jakarta. Oke. Ya, jadi Pemesan itu ya. naniura itu kita lihat itu banyak peminatnya ke Jakarta. Banyak. Nah, dia itu mau pulang besok jam 8 pagi apa jam 9 pagi, dia itu udah telepon pesan salam. Iya. Saya besok mau bawa naniura 1 kilo, 2 kilo gitu.
Daging goreng juga begitu. Jadi sampai loh Ke masakan Jakarta. abang ini ke Jakarta, yang lewat nanti Bandara Silangit pulangnya ya. Oke bang, selain tadi yang datang ke sini ini menampung apa istilahnya ya, menerima catering nggak? Oh, catering kita nggak Belum. kita terima, tapi kalau pesan mau makan di sini kita terima. Oh makan di sini. Iya. Oke. Umpamanya kita itu sering terima tamu, dia jauh 3 hari sebelum dia pesan bangku Iya. 20 orang. 20 orang. Kita Sampai siapkan. 60 orang. Disiapkan. Nah, Oke, gitu. Berarti Nah. kalau catering belum, tetapi menerima apa namanya kunjungan secara berkelompok ya. Oke, selain itu bang, ini kalau ada yang contohnya apa? Udah ada delivery belum? Apa namanya delivery itu pengiriman contohnya yang dekat-dekat ada belum? Belum. Belum, Berarti belum. harus diambil ya langsung. Iya, iya. Oke. Hah? Harus diambil. Iya. Harus diambil ya. Iya, Oke. iya. Ojek Hah? online baru dibalikin doang kalau nggak Oh, salah. ojek online juga sudah jalan di sini. Udah Sering, jalan? Udah sering nyampe? di sini. Ya, nyampe ojek Berarti online. food apa namanya itu istilahnya? GoFood. GoFood. GoFood udah ada ya. Ah. Nah, GoFood. Sering ojek online kita beli Ojek dari online kita. ya? Iya. Jadi Iya. ojek online sudah ini. Satu lagi mungkin yang menjadi peluang adalah tadi karena sumber dari susu Horbo itu terbatas, barangkali yang punya kualitas bagus bisa ditawarkan juga ini karena memang kurang ya. Karena memang kurang. Kalau ada yang bagus susu Horbonya ya di sekitar Lagu Boti bisa ditawarkan ke flyover Lagu Boti. Siap menerima. Siap menerima karena memang kurang. Bang, kalau menu sama apa ini yang bikin resep ya siapa ya? Kakak apa bang? Ya, kakak lah. Saya sendiri. Saya sendiri ya. Tetap itu. Kakak sendiri ya. Kalau kakak ini memang dari dulu jago apa memang dipelajari seiring berjalan waktu. Iya, Iya, dipelajari dipelajari, Seiring waktu ya. Iya. Aslinya bukan tukang masak yang handal ya. Ya, bukan. Sebetulnya sudah anak dari tukang lapo Oh, udah anak dari tukang lapo. Di mana dulu? di Tapahan. Oh, Kita paham. Dulu tolong. Tolong ya. Iya, Oh, iya. berarti artinya memang udah Turun temurun. turun temurun ya. Iya. Tinggal dia dibedakan manajemennya aja, pengelolaannya Iya. aja berarti. Turun temurun kita sekalian gali ilmu juga. Gali ilmu juga. Dan belajar terus. Kita selalu bertanya apa. Gitu. Sebelum buka rumah makan apa ini profesinya? Kalau saya sebelum buka rumah makan itu driver. Driver, supir truk. Supir truk di mana? Itu saya ini pulang dari perantauan juga ini saya. Nggak makan dari perantauan, balik ke Toba. Oh, balik itu. Wah, Itu dari 20 Palembang. 20 tahun yang lalu. Ya. Sebelum tahun 2000 saya dari Palembang kemari. Oh. Supir truk dari Jakarta, Surabaya. Jakarta, Surabaya, Surabaya. iya. Jadi dulu tinggalnya Di Palembang. di Palembang juga. Oh, Iya. berarti ini orang Palembang yang udah merantau di sana pulang Pulang kampung. Pulang kampung. buka usaha dari gitu. 4x5. 4x5. Seingat saya dulu bang, ya sepintas dulu. Iya. Apakah abang itu yang di sini dulu truk-truk lodging? Iya apa, benar. kan? Jadi mereka dulu yang makan-makan di sini. Lodging dulu. Lodging dulu ya, di sekitar sini kan dulu iya, ya. Iya, Seingat saya. mobil angkat kayu. Oh. Iya, benar. Jadi benar. awalnya dari situ ya, Iya, awalnya dari situ. 3 meja. luar biasa. Nah. Ya, jadi ini bahkan ini rumah makannya adalah rumah makan yang tempat-tempat super truk makan loh. Jadi ini berkembang menjadi lebih bagus, lebih cantik, lebih indah ya. Jadi ternyata abang ini juga dulu supir truk ya, supir truk. Jadi pemirsa YouTube channel Thompson Sirus terutama yang jangan lupa bermimpi. Ternyata pengalaman dari Bang Silitonga juga yang dulunya super truk ya, driver bisa menjadi pengusaha sukses di daerah Toba. Tentu dengan kerja keras, dengan kerendahan hati tadi, dengan pelayanan yang baik ya. Selain itu Bang, kalau kakak apa dulu? Ibu rumah tangga doang? Iya. Ibu rumah tangga doang ternyata. Jadi tapi sekarang bisa menjadi, berarti sekolah abang ini apa nih sekolahnya? Tamat SMA juga. Tamat SMA, bayangin ya, tamat SMA sukses. Kalau boleh tahu Bang, ya maaf ini usia berapa? Usia 55. Usia
55 tahun, masih muda, masih produktif 15 tahun lagi. Masih produktif 15 tahun lagi. Saya pikir pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, para pemirsa tadi kan banyak di YouTube channel Thompson Sirus meminta untuk membuat video rumah makan yang direkomendasikan. Flyover Lagu Boti salah satu yang saya rekomendasikan untuk Anda kunjungi, para pemirsa YouTube channel Thompson Sirus. Ya, kalau Anda ke daerah Toba, masuk berwisata ke daerah Danau Toba, mampirlah di Flyover Lagu Boti. Pemandangannya enak, di sini dikelilingin sawah, ya, di belakang sawah, di depan itu sawah, sedikit kelihatan Danau Toba dari lantai 2 cafe and resto, ya, sedikit kelihatan. Oke Bang, jadi lain kali kalau ada yang belum bisa kita tanyakan, lain kali kita bikin lagi video perkembangan rumah makan Flyover Lagu Boti dan cafe and resto. Coba Bang sampaikan mungkin sapa atau undangan kepada pemirsa YouTube channel Thompson Sirus agar mereka datang, ya, bergantian dengan kakak, agar mereka jangan ragu datang ke rumah makan Flyover. Silakan Bang. Nah, saudara-saudaraku yang pingin hendak merasakan ciri khas makanan Batak, mohon singgah di Flyover. Kami siap melayani saudara dengan baik sebaik-baiknya mungkin. Bila ada kekurangan kami, mohon dikoreksi dengan baik. Kami siap menerimanya. Oke Kak. Pak, ibu-ibu. Para pengunjung yang kepengen menikmati rasa di Flyover, terlebih nani murah sama babi goreng, silahkan datang, kami menunggu. Ya pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, demikian perbincangan santai saya, perbincangan singkat saya bersama pemilik usaha atau ownernya rumah makan Flyover Lagu Boti. Yang terbaru ada juga Cafe and Resto Lagu Boti. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda sebagai tempat rekomendasi makan Anda bersama keluarga, bersama orang-orang yang Anda kasih saat Anda berkunjung ke daerah Toba, ke daerah Danau Toba. Kami yakin dan percaya bahwa rumah makan Flyover Lagu Boti adalah salah satu yang terbaik di Toba. Untuk itu jangan ragu, kunjungi, datang, dan makanlah bersama orang-orang yang Anda kasihi di rumah makan Flyover Lagu Boti. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Thompson Sirus. Oke. Untuk informasi, Thompson Sirus adalah marga Siagian karena seringkali ditanya. Thompson Sirus adalah marga Siagian, abang saya adalah Bang Silitonga, kami adalah Poparan Tuan di Bangarna. Dari Flyover Lagu Boti, YouTube channel Thompson Sirus mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2020 untuk Anda semua teman-teman pemirsa YouTube channel Thompson Sirus. Sukses untuk kita semua. Hora! Rumah makan Flyover Lagu Boti. Datang dan kunjungi Flyover Lagu Boti. Mantap.